kecil SMA, dan ada yang dua lagi jaraknya sangat jauh, 11 tahun lebih dari nomor 2 ke nomor 3, 11 tahun lebih sini. Dan nomor 3 ke nomor 4 itu nggak jauh, sekitar 2 tahun, jadi itu bonus. Bonus, puji Tuhan. Kita dengarkan renungan firman Tuhan, ayat yang sudah biasa kita baca, kita dengar, bahkan mungkin sudah berkali-kali. Kalau kita seorang kohelet, seorang pengkhotbah, sudah berkali-kali mungkin mengkhotbahkan ayat ini, atau mungkin kalau kita sebagai seorang jemaat mendengarkan tentang teks ayat ini berkali-kali. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, paguyuban itu walaupun tadi saya katakan hampir sama dengan persekutuan, tetapi sedikit berbeda, sedikit luas pengertian kata paguyuban daripada persekutuan. Nah, bagaimana seorang yang dipakai Tuhan luar biasa yang kita kenal bersama, yaitu Raja kedua bangsa Israel, yaitu Daud, melihat indahnya dan luar biasanya ketika terjadi satu kesatuan, bukan hanya sekedar kesatuan, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik. Amen. Dalam sebuah kesatuan itu. Amin. Kita bisa bersama-sama, tapi belum tentu hati kita bisa bersama. Nah, apa yang diinginkan, apa yang dimau Tuhan lewat Raja Daud di dalam ayat ini, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bukan hanya baik saja, tetapi ada kata indah ini yang menarik untuk kita pelajari, untuk kita lihat. Ketika kita diam bersama dengan rukun. Nah, amin. Kalau kita bicara rukun, itu identik dengan kata diam. Kalau kita rukun, nggak bisa diam, wah ini istilahnya bikin gawean. Rukun nggak guyup. Nah, itu beda ya. Rukun kalau guyup itu artinya sudah bicara dari hati ke hati. Amin. Sudah bisa menanggalkan, melepaskan keegoisannya, keakuannya, ya tidak lagi melihat dari sisi taraf sosialnya, atau mungkin kita dari kalangan hamba Tuhan tidak melihat lagi besar kecil sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya nanti kalau Bapak Ibu bulan Maret, kalau Tuhan izinkan itu jadi ke tempat saya, nanti Bapak Ibu lihat bagaimana kondisi tempat kami itu sederhana banget. Ya pastorinya itu sederhana, ya pelayanan masih semua sederhana, nanti lihat sendiri saja ya. Nanti kalau saya bicara sekarang kan, wah nggak sesuai ini, kita setir, semua sederhana, ya sederhana, nggak ada yang wah, ya nggak ada yang wah, hanya Tuhan yang wah di sini. Amin. Ya, di sana ya. Dan bagaimana melihat karya Tuhan itu luar biasa di dalam sebuah kebersamaan itu, ketika bisa diam dengan rukun. Artinya kata diam ini menunjuk istilah orang Jawa itu guyup, tidak saling sikut-sikutan, tidak saling mencari kepentingan, tidak saling menonjolkan dirinya, tidak saling berkata, oh aku lebih hebat dari kamu, oh sampai niku kurang pas ning gunung, oh sampai niku begini begitu dan lain sebagainya. Tapi pengertian diam ini bicara tentang memahami, ya memahami satu dengan yang lain sehingga bisa berjalan dengan rukun. Amin. Jadi kalau nggak bisa memahami, nggak bisa kita diam tenang, ya ini sikut-sikutan. Ya saya pengalaman sekali yang namanya paguyuban. Ya, Jalan Raya itu Pekanbaru bagian timur ada namanya paguyuban Kristen Jawa. Kalau ini Jawa Kristen, di sana paguyuban Kristen Jawa. Saya penggagasnya. Ya sekali pertemuan itu bisa sampai di atas 100 orang. Dan kita tidak menjangkau hanya orang atau katakanlah pendeta saja, semua. Ya. Dan ya kalau saya bilang puji Tuhan banyak sekali bisa dijangkau. Dulu kalau kenal namanya Pak Almarhum Tatang di Jalan Bukit Barisan. Dia mantan dinas kehutanan pada waktu itu. Ya, ada tanahnya sangat luas sekali di Barisan. Ada Pak Cipto dosen di UNRI, dan ya banyak di rumah ini juga ada Pak Harnanto. Ya, dia orang luar biasa kalau saya bilang, ya luar biasa. Tetapi kenapa paguyuban itu rusak? Ketika saya bukan mundur sebenarnya, meregenerasi. Ternyata itu yang pernah saya buat di grup. Nah, ini bisa saja bersama,
tetapi nggak bisa tenang, dampaknya nggak bisa rukun. Nah, mencari kepentingan menonjolkan, oh gereja kami itu wah, pelayanan kami wah, oh sistem manajemen penata layanan kami hebat. Kita dalam persekutuan, dalam paguyuban kita nggak bicara gereja. Iya, betul. Lalu ketika terjadi regenerasi, ada masuk orang-orang yang ingin menonjolkan gerejanya, ingin membawa mekanisme caranya gerejanya, lalu mengubah semua tata cara dan sebagainya, semua pada keluar. Ya, semua pada keluar, yang tua-tua semua. Ya itu dulu Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik semua bisa nyampe. Ya sampai di Rumbe, kegiatan di mana-mana, di Alam Mayang itu kalau buat kegiatan ramai sekali. Shalom. Ya ramai sekali, puji Tuhan, sangat luar biasa. Nah ini, ya saya jujur saja berada di tempat ini seperti saya belum bisa melihat seperti apa persekutuan kita ini ada paguyuban. Tetapi satu hal saja di awal tahun ini, kalau hari ini saya bisa bersama-sama, ya untuk tercapai sebuah kerukunan, dan bukan hanya sebuah kerukunan saja, tapi bisa menjadi baik bahkan indah, maka kita harus pahami kita bisa tenang di dalamnya. Ya. Bisa melepaskan semua keperluan pribadi hanya untuk menyatu. Amin. Maka ketika itu terjadi, kerukunan dihasilkan dari sebuah ketenangan orang-orang yang ada di dalamnya, maka digambarkan seperti minyak yang baik, bukan minyak jelantah. Ya, kalau minyak jelantah itu udah bau. Ya, di tempat saya Jemaat Yasawayani dulu ada penampung minyak jelantah. Itu bisa sampai ratusan liter. Dari para penggoreng makanan ya, itu bisa sampai berapa ratus liter. Dan itu bisa diolah, bukan untuk dijual, untuk dijadikan menggoreng lagi, tidak, tapi bisa diolah menjadi bahan yang lain. Ada obatnya, saya tidak tahu. Ya. Nah, kerukunan yang baik yang dihasilkan dari ketenangan berdiam diri, ya digambarkan seperti minyak yang baik, bukan minyak jelantah, bukan minyak yang basi, bukan minyak yang kadaluarsa dan lain sebagainya, tapi minyak yang baik ini bicara urapan. Amin. Minyak yang baik dimulai dari kepala. Jadi kalau persekutuan ini, saya nggak tahu siapa ya ketuanya ya. Nah memang ya mau nggak mau pemimpin itu dituntut gitu, mau nggak mau memang. Ya. Mau nggak memang harus dituntut lebih dari semuanya, dari anggotanya, dari apa semua, mungkin juga dari segi korban juga. Ini nggak bisa dipungkiri. Sebuah organisasi tidak akan berjalan kalau para pemimpinnya pelit, nggak bisa, Bapak. Ya, ini harus memang, ya barulah dia meleleh ke janggut, ke jubah dan lain sebagainya. Saya nggak terangkan dalam hal ini, karena nanti panjang nih kalau pas ayatnya. Tapi saya hanya bicara tentang kesatuan. Jadi kalau ini terjadi di dalam persekutuan kita, ini luar biasa. Amin. Ya, kita bisa guyup, enak ketemu, walaupun ya beraneka ragam bukan suku ya, sudah jelas. Tapi mungkin ada yang pasangan berbeda ya. Ya. Nah, bisa saja berbagai suku lah, kita katakan begitu. Bisa berbagai suku dan juga berbagai macam latar belakang, berbagai macam gereja, ya. Tetapi ya ini tujuan kita, supaya bagaimana bisa terjadi itu enak banget gitu. Amin. Enak banget, kita seperti keluarga, melebihi daripada keluarga yang satu darah jasmani. Saya tertarik sekali melihat suku-suku lain. Ini saya belum terpanggil sekali masalah paguyuban orang Jawa ini. Iya. Pekanbaru ini setahu saya ada 4 paguyuban Jawa. Dan sekarang yang betul-betul masih eksis dan anggotanya cukup besar itu paguyuban Jawa Immanuel. Paguyuban Jawa Immanuel itu di bawah asuhan gereja GPI. Itu ratusan. Tapi sayangnya ya hanya orang yang ada di dalam gereja itu. Jadi kalau sudah satu gereja ngapain lagi bikin paguyuban? Iya. Nggak ada gunanya kan? Apa kita berbeda, kita bersama, kita bersatu. Ya, saya beberapa kali saya diundang pelayanan di situ, saya memahami betul beberapa paguyuban itu, bahkan di Tenayan juga begitu. Ya, saya sangat paham betul. Ya, hampir semua permasalahannya sama, keegoisan yang diperjuangkan dan mengakibatkan sebuah kerusuhan. Coba kita bangun yang ada ini dengan hal yang baik. Amin. Saya paling senang namanya persekutuan. Ya.
Pak, saya suka hadir. Yang penting saya tahu dan mengerti tujuannya. Saya ikuti, kecuali lagi berhalangan. Makanya kita berdoa, ya, kita membangun satu hal yang baik. Ya, lalu dalam ayat 3 dikatakan apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi ada dua hal kerukunan itu digambarkan di dalam Mazmur pasal 133. Pertama seperti minyak, yang kedua seperti embun. Ini sama-sama memiliki makna yang hebat dan luar biasa. Dan ketika itu terjadi keguyupan itu, maka firman Tuhan berkata apa? Situ Tuhan perintahkan. Amin. Jadi nggak perlu pusing paguyuban kita ini cari sponsor. Kita tadi aku dengar dari Pak Eko, wah kita bikin KR ya. Nah, 1 tahun 2 kali katanya. Mungkin pikir wah kita dari mana dananya? Guyup saja kita, guyup saja kita. Bisa tenang, bisa rukun dengan baik. Kan ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Kesanalah Tuhan perintahkan. Enggak kita ngerjain, enggak kita